نصرهم بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرار أنوارهم وعلوم ونفاذ في الدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب. واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم. Mari kita niat belajar seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Syekh Umar Abdul Jabbar fi kitabih Khulasah Nurul Yaqin fi sirah Sayyidil Mursalin ila an qala radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti lamma ra'at Quraisyun intishar al-Islam fil qabail azamu ala qatl Nabi sallallahu alaihi wasallam فحصرته أهل بيته في الشيع ومنعوا عنهم الأرزاق واتفقوا على أن لا يقبلوا لهم صلحا أبدا إلا إذا أسلموا النبي للقتل وكتبوا ما اتفقوا عليه في صحيفة علقوها في الكعبة وكان ذلك في السنة السابعة من النبوة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap yang kita muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru, para asatiz, wabil khusus yang kita hormati guru kita bersama ad-da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kita doakan panjang umur, sehat wal afiyat. Juga daripada orang tua kita Ki Haji Syukuri Ya'qub, Allah panjangkan umur, sehat wal afiyat. Hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Kuitang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat karunia Allah berikan kepada kita tanpa terasa.
masih di bulan Muharram, di penghujung bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan yang Allah berikan di bulan Muharram Allah berikan kepada kita semua, tergolong hamba Allah yang dimuliakan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Kita lanjut dalam kajian Sirah An-Nabawiyah, sejarah manusia yang mulia, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin yang berjudul Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti, yaitu dikepungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau. Kalau bahasa kerennya pemboikotan, dikepung, dicegah, dicegal dan sebagainya. Dikatakan lamma ra'at Quraisyun intishar al-Islam fil qabail. Di saat orang-orang kafir Quraisy melihat makin tersebarnya Islam di beberapa kabilah-kabilah di kota Mekah, mereka makin khawatir, makin ketakutan karena Islam makin melebar luas di kota Mekah. Bahkan sebagian besar kabilah-kabilah Mekah sudah mulai masuk Islam satu persatu. Azamu ala qatrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka selalu merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terjadi seperti itu? Mereka makin ketakutan. Ada 4 perkara. Ada 4 faktor, 4 penyebab orang kafir makin ketakutan. Yang pertama dengan Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini tokoh yang sangat ditakuti, dihormati, termasuk pamandah Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah masuk Islam. Ini yang dikhawatirkan oleh orang kafir. Yang kedua, disusul oleh masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Makin takut lagi mereka, makin gempar lagi, makin bingung lagi. Yang ketiga, daripada penolakan mentah-mentah dari Nabi Muhammad SAW, berbagai tawaran-tawaran mereka yang diajukan kepada pamandanya Sayyidina Abu Thalib untuk menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak mentah-mentah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir ini saudara, yang membuat mereka makin ketakutan, yaitu apa? Bersatunya keluarga besar Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka kedua kabilah ini bersatu untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, baik yang muslimnya maupun yang kafirnya, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab walaupun dari kabilah Bani Hashim Bani Muttalib, inilah sosok yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. 4 faktor inilah yang membuat orang kafir makin geram, makin takut yang luar biasa, sehingga mereka nggak punya cara kecuali dibunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahasarathu wa ahla baitihi fi syi'b. Karena mereka nggak punya cara lagi, akhirnya mereka membuat pemboikotan. Semua keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib dikumpulkan dalam satu syi'b, dalam satu perkampungan, dalam satu lembah. Mereka semua dikumpulkan di situ, mana'u anhumul arzaq, agar mereka Bani Hashim, Bani Muttalib hidup dalam keadaan kelaparan. Mereka benar-benar mencegah tidak ada barang-barang yang masuk ke dalam perkampungan tersebut. Mereka hidup di lembah tersebut selama 3 tahun, Bapak Ibu. Masya Allah, 3 tahun, waktu yang sebentar. 3 tahun, waktu yang benar-benar luar biasa lama. Di penjara, dibiarkan dalam keadaan lapar, haus dan sebagainya.
Wattafaqu ala an la yaqbalu lahum sulhan abada illa idza salamun nabi lil ghadab. Mereka sepakat dengan Bani Hashim Bani Muttalib akan tidak pernah melakukan perdamaian selama-lamanya kecuali kalau mereka Bani Hashim Bani Muttalib menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka untuk dibunuh. Masya Allah, begitu besarnya perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, taruhannya nyawa saudara. Wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifah. Bukan hanya sekedar omongan belaka, mereka melakukan aturan undang-undang, membuat aturan yang semena-mena yang merugikan orang banyak. Ternyata mereka membuat satu kesepakatan dalam tulisan yang dikatakan piagam yang menghancurkan semua penduduk Mekah. Ditulis dalam satu sahifah, allaquha fil Ka'bah, lalu ditaruh di dalam Ka'bah. Kemudian apa yang terjadi? Disitulah selama 3 tahun Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah dan juga keluarga besar beliau berada di tempat tersebut, yang benar-benar mereka tidak pernah mendapat makan minum selama 3 tahun kecuali hanya makan daripada daun-daun, daripada bekas-bekas kulit binatang yang kering-kering. Saudara, bayangkan coba, jangankan 3 tahun kita di satu tempat, 1 hari aja kita nggak makan. Masya Allah, lemesnya luar biasa. Termasuk daripada pamandah beliau yang selalu membela beliau, Sayyidina Abu Thalib, ikut juga masuk dalam lembah tersebut. Namun Sayyidina Abu Thalib tidak kepengen ada satu orang pun yang menyentuh keponakan beliau, Nabi Muhammad SAW. Setiap malam Sayyidina Abu Thalib selalu menyediakan kasur untuk istirahatnya Nabi Muhammad SAW. Dilarang siapapun, nggak ada yang boleh tidur tempat tersebut kecuali keponakan beliau Nabi Muhammad SAW. Semasa dalam kepungan tersebut, Sayyidah Khadijah, seorang wanita yang solehah, istri Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau seorang saudagar, saat itu beliau menjadi kaum yang lemah juga, karena semua harta yang dimilikinya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun ada sebagian keponakan Sayyidah Khadijah yang setiap hari membawakan makanan minuman untuk bibinya agar merasakan daripada nikmatnya makan selamat tinggal di tempat tersebut. Namun Abu Jahal dan juga kawan-kawannya selalu mencegalnya, selalu melarangnya. Nggak ada yang boleh makanan masuk ke dalam lembah tersebut kecuali perintah Abu Jahal. Namun sang keponakan Sayyidah Khadijah selalu bernegosiasi dengan Abu Jahal dengan alasan, saya ngasih makan bibi saya, bukan orang yang di dalam tersebut. Akhirnya Abu Jahal pun mempersilakan untuk diberikan makanan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata itulah bentuk kasih sayangnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri yang begitu setia mendampingin baginda Rasulullah SAW dalam keadaan lemah, dalam keadaan usia yang sangat tua. Tetap apapun makanan yang beliau terima dari saudaranya selalu diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun tersebut terjadi pada tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dari sejarah yang singkat tersebut lagi-lagi kita ambil hikmah dan pelajaran yang begitu berharga. Selama 3 tahun Nabi kita Muhammad SAW dalam kepungan orang-orang kafir Quraisy. Selama 3 tahun Nabi kita dan para sahabatnya terhalang untuk mendapatkan makanan dan minuman dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 3 tahun bukan hanya beliau yang sengsara, namun para sahabat-sahabatnya pun makin tersiksa, makin terancam nyawa mereka
dalam rangka mempertahankan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya pelajaran yang kita petik, yang mana jujur kita belum pernah merasakan apa yang mereka rasakan, saudara. Betul? Kita belum pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam zaman kita, alhamdulillah semua serba ada. Semua serba mudah. Orang dulu pengen sholat susah banget, kudu nimbak sumur dulu. Betul Kiai? Orang dulu. Kita sekarang alhamdulillah pengen wudhu tinggal putar keran doang, air keluar. Alhamdulillah gratis, apalagi di masjid musola, nggak perlu bayar lagi. Betul kira-kira? Kita kepengen ke Kuitang, alhamdulillah nggak ada yang alang-alangin, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang mencegah, tinggal datang doang, bawa motor, bawa mobil, jalan kaki, nyampe insya Allah. Namun yang menjadi penghalang besar kita zaman sekarang bukan lagi orang kafir, bukan lagi musuh-musuh di luar kita, namun ternyata musuh yang paling berat ada dalam diri kita, saudara. Musuh yang paling berat ada dalam diri kita. Oleh karenanya pesan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah memerintahkan kita menjaga orang lain, jaga diri kita dulu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian. Allah Maha mengetahui diri kita ini banyak kekurangan. Sebelum menjaga orang lain daripada keluarga kita, jaga diri kita. Jadikan contoh suri tauladan yang baik buat diri kita dan keluarga kita. Itulah musuh terbesar daripada hawa nafsu kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika pulang dari perang Badar, beliau mengatakan raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja selesai perang yang kecil menuju pada perang yang sangat besar. Sahabat bertanya dengan heran, ya Rasulullah, perang Badar yang begitu banyak, daripada sahabat kita yang wafat melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak, lebih lengkap dari kita, masih dinamakan perang kecil ya Rasulullah. Lalu perang apa lagi yang lebih besar daripada perang Badar ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jihadun nafs, melawan, memerangi daripada hawa nafsu kita. Apalagi sekarang sudah hampir momentum daripada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus memerdekakan diri kita. Daripada apa? Daripada hawa nafsu yang selalu menjerumuskan diri kita untuk jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya inilah kesempatan kita yang sangat mulia untuk selalu melazimkan, mengistiqomahkan diri kita hadir ke tempat-tempat yang penuh rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah dengan jemaah yang begitu banyak. Mungkin diantara kita ada satu orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang yang hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat satu orang itulah semua yang hadir jadi dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, sehat walafiat, istiqomah dalam beribadah, dalam menimba ilmu agama. Mudah-mudahan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.